Oke, selamat siang. Pernahkah Anda merasa pabrik sudah berjalan setiap hari, produksi tetap jalan, operator sibuk, mesin terus beroperasi, tetapi keuntungan perusahaan tidak pernah maksimal? Banyak perusahaan tidak menyadari bahwa kerugian bukan berasal dari hal besar, tetapi dari pemborosan kecil yang terjadi setiap hari dan terus berulang. Pemborosan ini sering tidak terlihat, tidak terukur, dan dianggap hal biasa. Padahal dampaknya sangat besar terhadap biaya produktivitas dan profit perusahaan. Di video ini, kita akan membahas 5 jenis pemborosan di pabrik yang diam-diam membuat perusahaan rugi, serta bagaimana cara mengidentifikasi dan menguranginya secara praktis di lapangan. Pastikan Anda menonton sampai selesai, karena materi ini bisa langsung Anda terapkan untuk meningkatkan efisiensi di tempat kerja Anda. Halo, saya Endang Supriyatna. Saya memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun di dunia manufaktur, khususnya dalam peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, sistem quality management, dan implementasi berbagai standar seperti ISO dan GMP. Melalui video ini, saya akan berbagi pengalaman praktis yang bisa langsung diterapkan di lapangan, bukan hanya teori. Tujuan saya adalah membantu perusahaan menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan lebih kompetitif tanpa harus menambah biaya besar. Mari kita mulai pembahasannya. 5 pemborosan di pabrik yang diam-diam bikin perusahaan merugi. Kenali pemborosan tersembunyi di pabrik Anda dan ubah menjadi efisiensi dan probabilitas yang nyata. Tentang saya, tentang trainer, nama saya Endang Supriyatna, pengalaman 38 tahun di manufaktur. Spesialisasi saya adalah Lean Manufaktur, Kaizen, ISO 9001, ISO 22716 Kosmetik GMP, ISO 31000 Manajemen Resiko, audit internal, manajemen mutu, productivity improvement, cost reduction, quality management, production system development. Pengalaman praktis saya pernah menangani operasional manufaktur, pernah menangani quality improvement, pernah menangani audit ISO, pernah membangun sistem produksi, pernah membantu efisiensi biaya perusahaan, aktif sebagai trainer dan konsultan saat ini. 5 pemborosan di pabrik yang diam-diam bikin perusahaan rugi. Panduan praktis ini mengidentifikasi hidden waste di lingkungan manufaktur dan strategi implementasi pengurangan pemborosan untuk peningkatan probabilitas pabrik Anda. Tujuan training ini, yang pertama, mengenali waste tersembunyi. Memahami jenis-jenis pemborosan yang sering tidak disadari, namun berdampak besar pada biaya operasional. Mengurangi biaya, mengidentifikasi dan mengeliminasi sumber pemborosan untuk menekan biaya produksi secara signifikan. Yang ketiga, meningkatkan profit, mengubah efisiensi operasional menjadi keuntungan nyata yang dapat dirasakan oleh perusahaan. Kenapa waste berbahaya? Profit turun
Setiap menit, pemborosan yang tidak tertangani langsung menggerus margin keuntungan perusahaan. Produktivitas turun. Operator dan mesin bekerja lebih keras, namun menghasilkan output yang lebih sedikit dari kapasitas sebenarnya. Customer kecewa. Keterlambatan pengiriman dan produk cacat merusak kepercayaan pelanggan dan reputasi bisnis jangka panjang. Waiting time. Pertama, waiting time. Waktu tunggu adalah salah satu pemborosan paling umum, namun paling sering diabaikan di lantai produksi. Setiap detik operator berdiri menunggu adalah biaya yang dibayar tanpa menghasilkan nilai apapun. Sumber utama waiting time. Menunggu material. Pasokan bahan baku terlambat datang ke stasiun kerja. Menghentikan seluruh lini produksi. Menunggu approval, proses persetujuan yang panjang dan birokratis menyebabkan operator menganggur menunggu keputusan dari atasan. Waktu tunggu tidak terlihat sebagai kerugian langsung, tapi akumulasinya sangat besar. Dampak finansial waiting time. Durasi. Jenis waiting. Durasi, frekuensi, estimasi kerugian. Menunggu material. Durasinya 90 menit per hari. Frekuensinya setiap shift. Estimasinya 4,5 juta per bulan kerugiannya. Menunggu approval QC 45 menit per hari. 5 kali per minggu. Estimasi kerugiannya 2,2 juta per bulan. Menunggu mesin panas 30 menit per hari. Setiap pagi. Kerugiannya 1,5 juta per bulan. Total estimasi kerugian dari waiting time dapat mencapai 8 juta per bulan, setara dengan gaji satu operator. Kedua, defect atau rework. Mengapa defect sangat mahal? Produk cacat bukan hanya merugikan dari sisi material yang terbuang, biaya rework, waktu operator, tambahan, dan potensi kehilangan pelanggan membuat defect menjadi salah satu waste yang destruktif. Produk reject, material, waktu, dan energi yang sudah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan. Rework tinggi, mengerjakan ulang produk cacat berarti mengandalkan biaya produksi untuk satu unit yang sama. Rule of thumb. Biaya memperbaiki defect di akhir lini produksi 10 kali lebih mahal daripada mencegahnya di awal. Dampak finansial defect rework. Ringkasan kerugian defect. Dengan reject rate rata-rata 5%, pabrik menanggung kerugian material dan rework yang terus berulang di setiap bulannya. 5 juta rupiah kerugian langsung per bulan akibat reject dan rework. 60 juta rupiah akumulasi kerugian dalam 1 tahun jika tidak ditangani. Ketiga, overproduction.
Overproduction adalah memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan pelanggan. Seiring dianggap sebagai prestasi, padahal ini adalah akar dari banyak pemborosan lain. Stok berlebih membutuhkan ruang penyimpanan, modal yang terbekukan, dan resiko produk kadaluarsa atau usang. Produksi berlebih. Mesin dan operator bekerja penuh untuk menghasilkan produk yang tidak ada pesanannya, membuang kapasitas produktif. Stok menumpuk, gudang penuh, arus kas terhambat, dan biaya penyimpanan terus berjalan meskipun produk belum terjual. Waste ketiga, data. Dampak finansial dari overproduction. Biaya tersembunyi inventory berlebih. Biaya tersembunyi inventory berlebih. Stok mati bukan hanya masalah ruang. Ini adalah modal perusahaan yang tidak berputar dan terus menyusut nilainya. Komponen biaya. Nilai stok mati 20 juta rupiah. Biaya gudang per bulan 2,5 juta rupiah. Potensi produk usang per tahun 8 juta rupiah. Modal 20 juta rupiah terbekukan di stok mati, setara dengan peluang investasi yang hilang setiap bulannya. Waste keempat, motion waste. Motion waste terjadi ketika operator melakukan gerakan yang tidak menambah nilai pada produk. Berjalan terlalu jauh, membungkuk berulang, atau mencari peralatan yang tidak tersedia di tempat semestinya. Dampak nyata di lapangan, operator kelelahan lebih cepat, menurunkan produktivitas di akhir shift. Waktu produksi bertambah tanpa nilai tambah bagi pelanggan. Resiko cedera kerja meningkat akibat gerakan repetitif yang tidak ergonomik. Solusi utama 5S dan perbaikan layout workstation dapat mengurangi motion waste hingga 50%. Waste keempat, data, dampak finansial motion waste. Analisis jarak tempuh operator. Perhitungan kerugian. Operator rata-rata berjalan 2 km per hari, hampir 3 kali lebih jauh dari kondisi ideal. Waktu yang terbuang untuk berjalan tidak menghasilkan output apapun. Jarak berlebihan per hari minus 1,2 km. Waktu terbuang per hari minus 18 menit. Kerugian per bulan per operator 1,8 juta rupiah. Waste kelima, mesin breakdown. Kerusakan mesin yang tidak terduga adalah salah satu pemborosan paling mahal di manufaktur. Tidak hanya menghentikan produksi, breakdown juga menciptakan efek domino. Operator menganggur, order terlambat, dan biaya perbaikan darurat yang jauh lebih mahal daripada perawatan rutin. Penyebab utama, kurangnya jadwal preventive maintenance. Operator tidak terlatih mendeteksi tanda awal kerusakan dan spare part tidak tersedia. Dampak berantai. Satu mesin rusak dapat menghentikan seluruh lini produksi dan menyebabkan keterlambatan pengiriman ke pelanggan. Solusi kunci, implementasi Total Productive Maintenance (TPM) dan jadwal preventive maintenance terjadwal yang ketat untuk mencegah
kerusakan tak terduga. Wes kelima, data, dampak finansial mesin breakdown. Biaya downtime nyata. Dengan rata-rata 15 jam downtime per bulan, pabrik kehilangan kapasitas produksi yang signifikan setiap bulannya. Itemnya, nilainya, output hilang per jam downtime. Nilainya bisa sampai 500.000. Kerugian per bulan 15 jam. Kerugian 7,5 juta rupiah. Biaya perbaikan darurat 3, juta rupiah. Total kerugian per bulan mencapai 10,5 juta rupiah. Studi kasus. Pabrik yang kehilangan 25% output. Situasi nyata di lapangan, sebuah pabrik komponen otomotif mengalami penurunan output produksi sebesar 25% dalam 3 bulan tanpa penambahan downtime resmi. Manajemen bingung, mesin jalan, operator hadir, tapi target tidak tercapai. Temuan awal audit WES. Waiting time material 90 menit per hari per lini. Reject rate naik dari 2% menjadi 5%. 3 mesin utama breakdown dalam sebulan. Operator berjalan rata-rata 2 km per hari. Kombinasi dari 5 WES sekaligus adalah kondisi paling berbahaya karena kerugian bersifat multiplet, bukan hanya edit. Root cause-nya, planning, jadwal material, dan standar hilang. Jadwal material dan standar hilang. Approval lama. Proses persetujuan berbelit. Maintenance buruk. Preventive maintenance tidak terjadwal. Spare part habis. Operator tidak terlatih. Kesalahan operator meningkat. Planning lemah. Tidak ada jadwal kedatangan material yang terstruktur. Proses approval QC terlalu panjang dan manual. Tidak ada standar kerja tertulis untuk operator. Maintenance buruk. Tidak ada jadwal preventive maintenance terjadwal. Stok spare part kritis tidak dikelola dengan baik. Operator tidak terlatih mendeteksi gejala awal kerusakan mesin. Kedua akar masalah ini saling memburuk satu sama lain. Planning yang buruk membuat maintenance reaktif dan mesin sering rusak, membuat planning semakin tidak akurat. Action perbaikan, inisiatif, deskripsi aksi, penanggung jawab, dan target waktu. Preventive maintenance schedule. Buat jadwal preventive maintenance bulanan untuk semua mesin kritis. Penanggung jawab, maintenance manager, target minggu pertama dan kedua. Layout improvement. Redesign workstation berdasarkan analisis motion untuk mengurangi jarak tempuh operator. IC team minggu kedua dan ketiga. Training operator. Pelatihan deteksi awal kerusakan mesin dan standar kerja SOP terbaru. HR dan produksi minggu ketiga dan keempat. Material planning. Implementasikan sistem Kanban untuk pengendalian material dan mengurangi waiting time. PPIC minggu keempat dan kelima. Quality gate. Tambahkan inspeksi poin di awal proses untuk menangkap defect lebih awal. QC minggu kelima dan ke-8.
Hasil improvement waste turun 40%. Penurunan total waste dalam 90 hari implementasi 25 juta rupiah penghematan per bulan dari eliminasi 5 jenis waste. 18% kenaikan output tanpa penambahan kapasitas mesin, 2% reject rate baru turun dari 5% ke target. KPI monitoring dashboard. Setelah implementasi pemantauan KPI secara konsisten adalah kunci agar perbaikan bertahan dan tidak kembali ke kondisi semula. Waste cost. Total biaya akibat semua jenis waste per bulan target turun minimum 30% dari baseline awal. Downtime rate. Jam downtime rate per bulan target di bawah 5 jam per bulan dengan jadwal preventive maintenance konsisten. Reject rate. Persentase produk cacat dari total produksi target di bawah 2% dan terus menurun setiap bulannya. On time delivery. Persentase pengiriman tepat waktu ke pelanggan target minimum 95% sebagai indikator kesehatan operasional. Roadmap implementasi. Hari pertama sampai hari ke-30, identifikasi. Audit lantai produksi, petakan semua sumber waste, ukur baseline, KPI, dan bentuk tim CI, Continuous Improvement. Hari ke-31 ke-60, eksekusi, implementasi action plan, prioritas tinggi, preventive maintenance, schedule, layout improvement, dan training operator batch pertama. Hari ke-61 sampai hari ke-90, evaluasi. Ukur hasil improvement, bandingkan dengan baseline, identifikasi gap, dan lakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Hari ke-91, standarisasi. Dokumentasikan best practice, update SOP, dan jadikan improvement sebagai budaya kerja berkelanjutan di seluruh lini. Roadmap ini bersifat alternatif. Setelah standarisasi, siklus identifikasi dimulai kembali untuk menemukan peluang perbaikan berikutnya. Ingat, waste kecil setiap hari bisa jadi kerugian besar. Pemborosan yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ia terus tumbuh diam-diam hingga satu hari perusahaan bertanya-tanya kemana margin mereka pergi. Mulai lihat. Jadikan identifikasi waste sebagai kebiasaan harian, bukan proyek tahunan. Ambisi aksi. Satu improvement kecil yang konsisten lebih bernilai daripada rencana besar yang tidak dijalankan. Ukur hasilnya. Tanpa data tidak ada improvement. Pantau KPI Anda setiap minggu tanpa kompromi. Terima kasih. Perusahaan yang hebat bukan perusahaan tanpa masalah, tetapi perusahaan yang mampu memperbaiki masalah lebih cepat. Jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan, training in-house manufaktur, konsultasi productivity improvement, audit internal ISO, implementasi Lean dan Kaizen, cost reduction program, sistem produksi terintegrasi, quality improvement. Hubungi kami Endang Supriyatna, Manufacturing Consultant Trainer, email subcaconsulting.id@gmail.com. Website http://palegodelnarot locus 266489 hostingerset.com. Jika Anda bisa terus berlanjut dengan video-video kami, tolong dengan video ini setelah Anda belajar dari penonton ini, Anda
kami membutuhkan subscriber dari Anda. Terima kasih. Wassalam.